Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung kembali di webinar Konsultan Indonesia periode 30. Pada malam hari ini kita memasuki materi kedua dengan topik review kebutuhan pekerja konstruksi. Di sini nanti kita akan mendengarkan pemaparan materi langsung dari narasumber kita, yaitu Bapak Kurniawan Ilyas selaku Kabak Hukum Setda Kota Kendari. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Bapak Kurniawan Ilyas. Waktu dan tempat dipersilahkan, Pak. Oke. Ya. Review produktivitas. Oke. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Malam ini kita akan menyajikan yaitu materi yang berkaitan dengan bagaimana kita coba melakukan review atas sebuah kebutuhan pekerja konstruksi ya. Jadi malam sebelumnya juga kita mereview produktivitas. Jadi kajiannya kebutuhan dan produktivitas itu bedanya adalah kalau produktivitas bagaimana mencapai output pekerjaan, bagaimana mencapai hasil pekerjaan, bagaimana memenuhi target pekerjaan. Tapi kalau review ini berkaitan dengan kebutuhan pekerja, maka kita ingin mengetahui, mendalami apa sih sebenarnya kebutuhan pekerja dalam suatu mengerjakan kuantitas volume sebuah pekerjaan konstruksi ya. Jadi itu yang membedakan materi sebelumnya tentang produktivitas, bagaimana kecepatan, bagaimana pekerja itu menyelesaikan pekerjaan berdasarkan waktu ya, Nah, kalau waktu, mutu, dan kuantitas, kalau ini kita coba mereview seberapa besar ya kebutuhan pekerja konstruksi ini sehingga output itu tercapai. Ya. Jadi seberapa besar kebutuhan jumlah
pekerja konstruksi itu tercapai hasil yang disepakati sendiri ya dalam kontrak. Nah, sebenarnya teorinya sama ya di materi sebelumnya, tetap tenaga kerja ya, teorinya sama ya. Malam hari ini sudah saya bahas malam yang lalu, saya coba pecah saja agar kita tidak masuk dalam permasalahan yang sama gitu. Baik, saya mengambil sebuah analisis satuan pekerjaan, misalnya pekerjaan pasangan fondasi batu belah ya dengan campuran ya. Ini campuran ini SP ini ya, SP ini semen Portland ya. KP ini ya kapur ya, ataupun juga pasir pasang ya. Jadi KP ini kapur atau pasir pasang sendiri ya. Ini kita lihat ya. Jika volume sebuah pondasi ya batu belah ya, saya kasih ilustrasi. Jika volume pondasi satu batu belah dengan kuantitas ya dengan jumlah yang dalam kontrak, dalam RAB ya, dalam RAB dan direncanakan ya, misalnya dalam kontrak itu 5 hari kerja. Maka untuk meyakinkan kepada PPK misalnya, supaya tercapai 5 hari kerja, ini harus dibahas ya. Jadi ini harus dibahas, harus diurai ya, diurai pada saat PCM, pre-consultant meeting, rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Itu yang menjadi bagian dari pelaksanaan kontrak ya, untuk melaksanakan sebuah kontrak. Apalagi pekerjaan kontrak pemerintah. Jadi tentu kita diminta penjelasan kepada kontraktor ya, termasuk juga konsultan untuk menilai berapa sih jumlah pekerja atau tukang batu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan dalam 1 hari misalnya. Ya tentu kita bisa lihat ya, dengan volume 25 meter kubik ini, maka kita lihat dulu aspek pekerjaannya. Nah, di ketentuan PUPR 28 ya 2016 telah diubah ya 1/2022, maka kita harus mengetahui dulu koefisiennya ya, koefisien yang sudah diketahui atau pekerja ini ya, 1,5. Maka koefisien dikali volume atau kuantitas. Ya, kuantitas pekerjaan ini kita ketahui 25 kubik ya, 25 kubik. Maka ya kalau untuk 1 hari ini, jadi ini maka menghasilkannya 35 orang atau 38 orang ya, harus naik ke atas. Sama halnya dengan tukang batu. Ya, dari tukang batu, tentu tukang batu juga koefisiennya berbeda ya. Tukang dengan pekerja. Nah, tukang batu ini koefisiennya dikali volume atau kuantitas ya. Untuk itu kita lihat bahwa koefisiennya ini sudah standar baku dikali volume pekerjaan. Maka menghasilkan 18,75 itu sendiri ya. Jadi itu yang menjadi standar gitu. Ya, 18,75 ini ya kalau dibulatkan ya, pembulatan ini ya tentu
harus naik ke atas ya, naik ke atas ya. Nah, pekerjaan diselesaikan dalam 1 hari membutuhkan misalnya untuk pekerja ini sebanyak pekerja ya 38 orang. Jika diselesaikan 5 hari, ya berarti kan kurang lebih 7,6 ya atau 8 orang. Sama halnya dengan ini untuk pekerja ya, sama dengan tukang batu. Tukang batu juga kita bisa lihat ya, tukang batu 19 ya dibagi 5 hari maka menghasilkan 3,8 orang ya. Jadi jika dibulatkan itu ya dibulatkan maka kalau pekerja ada 8 orang jadi untuk kebutuhan tukang batu ya, tukang batu ada 8 orang. Jadi ya, jadi misalnya volume ya dibagi 5 hari ya perhatikan 5 kali 5. Maka perhitungannya sama ya kalau kita melihat perhitungan dipikir ada 2 metode ya. Kuantitasnya 5 dibagi 5 maka 5 kubik. Dengan perhitungan ya 1,5 ya dikali 5 ada 7,5 berarti sama. Jadi ini misalnya detail pondasi batu belah ya, batu belah sendiri dengan skala ini. Ya, jadi kita bisa lihat pasti uruk, unstamping, pondasi batu belah, tanah uruk, elevasinya ya, elevasinya minus ya 0,45, slope-nya ini slope ya. Yang berdiri di atas pondasi pasir uruk, spesi ya dengan keramik. Jadi kita sudah bisa dapat hitungan bahwa ketika BPK meminta penjelasan kepada penyedia untuk menghasilkan sebuah pekerjaan tepat waktu 5 hari dengan publikasi 25, maka beginilah penjelasannya berdasarkan koefisien dikali volume ya, atau kuantitas sebuah pekerjaan sendiri ya. Itu yang mendasar. Sama halnya juga ya pasangan batu belah ya, kerikil. Ini saya melihat aspek tenaga kerja ya. Untuk pondasi siklop gitu ya. Misalnya volume atau kuantitas ya. Ini volume kuantitas 27 meter kubik. Apabila ada 9 pekerja dalam pondasi siklop, berapa asumsi ya, asumsi untuk menyelesaikan, berapa asumsi hari waktu untuk menyelesaikan tersebut. Kita lihat ya koefisiennya untuk pekerja ini 3,4 ya orang per hari ya. Artinya bahwa untuk menyelesaikan pekerjaan 1 meter kubik pasangan pondasi siklop ini ya, pondasi siklop dalam 1 hari membutuhkan 3,4 pekerja gitu. Maka kita harus menghitung kelipatan dari 3,4 ini ya, misalnya untuk menghasilkan 9 pekerja berarti 3,4 ya naik 5,4 untuk 2 kubik pekerja dan 9 oleh 3 kubik sehingga menghasilkan ya sesuai dengan jumlah pekerja dengan asumsinya 9 orang pekerja. Jadi berapa meter kubik? Yaitu 3 meter ya, 3. Jadi 3 meter kubik. Berapa yang di 3 kali 1 ya? Ada 3 meter kubik pasangan pondasi. Apabila 9 orang pekerja dapat menyelesaikan 9 orang pekerja dalam 1 hari dapat menyelesaikan ya, 3 meter kubik pasangan pondasi siklop, maka asumsi waktu hari untuk menyelesaikan pekerjaan dengan volume 27 meter kubik adalah 27 dibagi 3 meter kubik, yaitu 9 hari itu sendiri ya. Nanti aktivitas kerjaannya
Ya, jadi ini sudah terumus ya. Jadi kita bisa lihat ya, rumus 1,5 dikali 2 ya. Akhirnya ini 7,5 gitu. Sama halnya dengan koefisien ya, koefisien ini menghasilkan 8 gitu. Totalnya adalah 9. Ya, jadi pekerjaan diselesaikan dalam 1 hari membutuhkan pekerja 38 orang. Jika diselesaikan 5 hari, sehingga pekerja itu ya pasti 38 ini, 38 dibagi 5 ya. Kenapa dibagi 5? Karena direncanakan itu kurun waktu 5 hari. Ya, jadi pekerja ini ya kurang lebih ya untuk pekerja ada 8 ya. Nah, sedangkan tukang juga demikian ya. Kita dapat 19 orang dibagi 5. Berarti 3,8 ya. Jadi kurang lebih 4 ya. Ini sejalan dengan hitungan ini ya. Jadi sejalan dengan hitungan ini. Sama halnya ya ketika volume atau kontinuous fondasi klop 27 meter kubik. Bila ada 9 pekerja, berapa hari? Ya, koefisiennya kita tahu ya, 3,4. Jadi artinya apa? Artinya apa? Bahwa menyelesaikan pekerjaan 1 meter kubik, pasangan fondasi dalam waktu 1 hari membutuhkan 3,4 pekerja. Itu pembacaannya ya, pembacaannya di analisa harga satuan pekerjaan ataupun di HSP PUPR tersebut. Nah, jadi ini ya standarnya. Kenapa bisa ini? Berarti harus 1 kali lipat yang sama menghasilkan 9 ya. Jadi kurang lebih 3,4 ini koefisien pekerja. Kalau 2 kubik ini ya 1 kali dari 1 ini ya 1,3 lipatannya sama juga 1,3 sehingga menghasilkan 9 ya, 9 meter kubik. Apabila memiliki jumlah 9 orang pekerja, berapa meter kubik dari jumlah pekerja sebanyak 9 orang menyelesaikan fondasi dalam 1 hari. Jadi dalam 1 hari ini ya dari 9 pekerja menghasilkan 3 meter kubik. Ya, bagaimana? Ya, tentu kita bisa lihat ya, apabila 9 pekerja dapat diselesaikan dalam 1 hari 3 meter kubik fondasinya, maka berapa asumsi hari yang dibutuhkan dengan volume pekerjaan adalah 27 meter kubik. Maka ya 27 dibagi 3 ya, dibagi 3 ini akan menghasilkan 9 hari ya. Jadi 9 hari. Jadi 9 hari 1 orang itu ya 9 orang ini dapat dalam 1 hari menyelesaikan 3 meter kubik ya. Itu yang menjadi penjelasan bagaimana kita menghitung durasi atau kebutuhan pekerja sehingga PPK bisa menjelaskan bagaimana meyakinkan kepada penyedia agar bisa mengubah metode kerjanya. Jadi di PCM itu salah satunya juga ketika meyakinkan, ketika menjelaskan terhadap metode kerja pekerjaan ya, metode kerja ya, bukan metode pelaksanaan atau metode kerja, maka kalau metode pelaksanaan itu akan berkaitan dengan apa ya, berkaitan dengan untuk kualifikasi pekerjaan yang besar itu, maka ini ada metode kerja. Jadi itu yang menjadi penjelasan kenapa untuk menghasilkan sebuah kebutuhan pekerja itu, maka kita harus tentu mengetahui pekerjaannya apa, ya, uraiannya, koefisien dan volume atau kuantitas yang dibutuhkan sendiri. Jadi semua akan kembali pada asumsi teknis sesuai dengan spesifikasi standarisasi ya. Jadi ini adalah spesifikasi standarisasi. Ini jenis spesifikasi standarisasi. Kita ketahui spesifikasi itu kurang lebih ada
5 ya. Spesifikasi standarisasi, spesifikasi sampel, spesifikasi fungsi dan kinerja, spesifikasi komposisi ya, dan spesifikasi jumlah atau kualitas itu sendiri. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Mari kita sharing, berbagi pengalaman kita dalam hal yang sebelumnya mungkin profesi auditor, silakan. Profesi sebagai PPK, ya, ataupun pendamping kontrak, ataupun advisor, silakan dengan metode volume perhitungan yang sederhana ini. Demikian saya serahkan kepada moderator. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah tadi pemaparan materi yang luar biasa dari narasumber kita hari ini. Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mempunyai saran ataupun pendapat, bisa menuliskan di kolom chat atau juga bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Dipersilahkan. Silakan mungkin. Ini Pak, ada pertanyaan di kolom chat dari Bapak atau Ibu Daru. Maaf sebelum lupa izin bertanya, adakah standar baku berapa hari penyelesaian sebuah pekerjaan? Misal seperti yang dicontohkan, batu belah diselesaikan dalam waktu 5 hari. Bolehkah diselesaikan misal kurang dari 5 hari atau diselesaikan dalam waktu lebih dari 5 hari? Selanjutnya untuk penentuan hari penyelesaian pekerjaan, adakah standar berapa hari untuk mendapatkan hari pekerjaan yang paling efektif dan efisien? Silakan dijawab, Pak. Ya baik, terima kasih. Standar baku ini sebenarnya cepat atau lambatnya, ya lambatnya sebuah pekerjaan itu bergantung. Yang paling penting itu ada 2 hal. Ya. Kenapa 2 hal? Satu adalah berkaitan dengan skill, keterampilan pekerja. Jadi skill dan keterampilan pekerja itu sangat relevan juga dengan disiplin oleh pekerja itu sendiri ya. Jadi makin bagus skillnya ya, dengan makin disiplin pekerja itu, apa yang sudah ditentukan itu akan menjadi tercapai. Jadi tercapai volume pekerjaan itu, capaian harinya gitu. Nah, selain itu jumlah pekerja makin banyak pekerja yang tangani, akan makin kelihatan arah capaian ya pekerjaan itu bisa lebih cepat dari waktu yang sudah ditentukan ya. Bisa lebih cepat dari yang ditentukan. Nah, standarnya sebenarnya standarnya itu kita lihat ya, standarnya bahwa ada koefisien ya. Jadi koefisien itu pekerjaan itu yang saya sebutkan tadi ini ya. Pembacaannya ini untuk menghasilkan pasangan ya, pondasi siklop ini ya, pondasi yang jarang ya. Pondasi siklop itu dia semuran ya, dengan 60% beton campuran ya, semen semen Portland, pasir beton, koral, dan 40% batu belah gitu. Nah, asumsinya menurut ini sudah diriset oleh PUPR, ini 3,4 ya orang per hari. Ini 0,8 dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat ya, jadi kita lihat bahwa untuk 1 hari ya, pekerjanya 3 lebih ya. Pekerjaannya kan tidak ada pekerja 0,8 ya. Satu ya. Ini mandornya berarti dia harus dia bagi hari ya 0,1 gitu.
volumenya ini ya, ini kuantitasnya batu belah 0,4 kubik ya, enggak cukup setengah kubik. Semen Portlandnya 194 ya, berarti kurang lebih 2 sak ya, 2 sak lebih ya. Pasir betonnya enggak cukup setengah kubik ya, ya mungkin 1 red ya, 1 red ya, 1 red setengah lah. Kalau untuk ukuran kendaraan 3/4 ya, kayak Hino ini ya, ini tidak cukup ya. Kalau di Hino ini kan 3 kubik. Kalau di mobil-mobil yang kecil lagi itu ya, Kijang misalnya, yang baknya ini ya satu apa ya, setengah red lah. Ya. Pasir beton ya, besi beton ya, besi beton kilogram ya, dan kawat beton. Nah, untuk menghasilkan 1 meter kubik itu pembacaannya. Jadi ya tetap 3 atau 4 ya, pekerja, tukang juga satu mandor, tidak perlu 1 hari gitu, tidak perlu 1 hari untuk mencapai output ini. Itu 0,170. Begitu pembacaannya. Jadi ini sudah standar, sisa menyesuaikan berdasarkan ya apa namanya, komitmen ya, berdasarkan komitmen dalam hal pembacaan di pada saat PCM ini itu sendiri. Demikian. Baik, itulah tadi jawaban dari Bapak Kurniawan Ilyas. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Ini Nur Hafiza, maksudnya apa ya? Hostnya ya, bagaimana itu? Bisa diaktifkan video peserta. Admin host minta tolong diaktifkan video semua ya. Oh, kalau mau, ya, mungkin sebagian masih tidak mau ya. Ya berarti sudah ada YouTube-nya ini Bu, Nur Hafiza. Jadi Nur Hafiza sudah dilihat kurang lebih 1.400 ya subscribe-nya ya, ketika sudah masuk di YouTube. Ada YouTube-nya Bu. Jadi pembuktiannya itu ada YouTube. Kelihatan face-nya Ibu ya. Gitu. Kalau presensi itu otomatis ya, terekam itu nanti ada daftarnya, nanti dikasih oleh konsultannya. Betul Bu Nur Hafiza. Dari pengawas ya, dari inspektorat ya Bu? Bukan Pak, Nah, dari mana Bu? Kontraktor? dari BPK. Ya? Dari BPK, Oh dari BPK. Oh ya. BPK mana Bu? Kendari? BPK Pusat Pak. Oh siap-siap. Makasih, terima kasih Bu ya. Kami di Kendari ya, teman-teman BPK ini kalau ada perbedaan pendapat antara PPK dengan atau kontraktor dengan ketika pemeriksaan itu, kami di bagian hukum yang diundang untuk berdiskusi hasil temuan-temuan itu. Kebetulan juga kan saya background dari auditor ya, sebelum saya masuk menjadi kabak hukum itu tadi orang PBJ juga orang LKPP ya, itu ada pendampingan katanya. Memang begitu SAP-nya di BPK Bu ya, harus ada pendampingan kepada OPD. Saya kemarin pendampingan sih, ada satu OPD yang berbeda pendapat hasil temuan. Memang begitu SAP-nya sekarang Bu ya. Pendampingan ke entitas maksudnya? Iya, pendampingan ke entitas SKPD ketika ada perbedaan pendapat, temuan gitu, temuan-temuan hasil pemeriksaan akhir tahun ya. SOP-nya begitu ya? Enggak juga Pak. Oh tidak ya. Mungkin dari auditornya aja mungkin.
Oh iya iya iya. Kebetulan juga saya itu. Terima kasih Bu. Ya, Ada YouTube-nya ini ada. Jadi Bu bisa lihat ya. Ada di grup ya, grup 30 ya, Bu. ya Pak. Oh ada YouTube-nya. Jadi Ibu subscribe saja lah. Ada situ YouTube-nya ada. Jadi setiap kegiatan ada lisensinya gitu, apa kelihatan gitu. Ada YouTube-nya ya. Ini ada YouTube-nya. Oh ada channel YouTube. Demikian Bu. Terima kasih. Ini Pak, ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu Daru. Maaf, jadi dalam penyelesaian pekerjaan, jumlah hari terhadap penyelesaian satu pekerjaan yang sama dengan satker yang berbeda bebas ya Pak? Boleh diselesaikan dalam waktu yang berbeda-beda. Untuk itu sebenarnya di PCM itu ya kita harus lihat ya. Jadi hampir banyak kegagalan konstruksi itu bukan kegagalan konstruksi ya. Keterlambatan pekerjaan itu tidak dijelaskan pada saat PCM. Nah, pada saat pre-construction meeting, rapat persiapan pelaksanaan kontrak itu PPK meminta kepada penyedia untuk menjelaskan setiap hari berapa capaian yang harus dicapai. Sebenarnya parameternya itu ada di jadwal pelaksanaan. Di jadwal pelaksanaan itu, ya di jadwal pelaksanaan atau schedule itu yang harus dijelaskan pada saat pre-construction meeting itu sudah ada bobot. Misalnya pekerjaan pendahuluan, pekerjaan persiapan, dan pekerjaan-pekerjaan inti berdasarkan uraian pekerjaan dalam daftar kuantitas dan harga, ya, daftar kuantitas dan harga. Nah, ada pekerjaan. Jadi ada pekerjaan yang sifatnya paralel, ada yang bersifat bertahap. Yang bersifat paralel, ya berarti bisa dikerjakan secara bersamaan. Jadi bisa dikerjakan secara bersamaan. Ya, misalnya ada galian fondasi, yang satu ada merakit ya ataupun membuat rakitan pembesian penulangan bisa, dan itu akan kelihatan pada saat dijadwal berapa bobot setiap minggu atau setiap hari, utamanya setiap minggu ya kalau dijadwal. Kalau setiap hari sangat panjang, sangat sedikit apa namanya kertas tidak cukup. Berapa bobot setiap hari, setiap minggu dia harus capai. Di situ akan kelihatan antara rencana capaian dan realisasi pada saat kita melihat laporan mingguannya dan membandingkan hasil di lapangan. Misalnya laporan mingguan, ya laporan rencana realisasi rencana pekerjaannya untuk minggu pertama bobotnya 1%. Nah, ketika kita lakukan review, kita lakukan pemeriksaan ya, atau probability audit misalnya, kita probability audit, ternyata tidak sesuai setiap minggu bobotnya. Berarti minggu-minggu berikutnya sampai periode 70, 0 sampai 70 kita bisa prediksi bahwa akan mengalami keterlambatan. Pekerjaan dengan deviasi 10% itu sendiri. Dengan deviasi 10%. Sehingga ada yang sifatnya paralel, ada sifatnya bertahap. Misalnya ya, kalau kita mengerjakan pekerjaan slope, ya tentu tidak bisa kita kerjakan pekerjaan kolom ya, kolom praktis, kolom utama. Kenapa? Harus menunggu kering dulu. Harus menunggu masak umur beton. Misalnya. Baru kita pasang mal atau backcasting di kolom atau tiang itu sendiri. Nah, ada juga yang pekerjaan yang sifatnya paralel. Artinya bisa bersamaan dalam satu waktu, tapi itemnya berbeda. Yang tidak menunggu masa. Jadi, kalau bebas ukurannya, standarnya tadi ya. Bergantung nanti kalau Pak Daru ini ya. Jadi kalau Pak Daru ini melihatnya ya standar teknisnya itu spesifikasi teknisnya itu tadi di HSP PUPR nomor 1 2022. Nah, ada dua tadi faktor ya
pertama jumlah yang bisa dijelaskan. Yang kedua skillnya ya, skill bersamaan juga dengan faktor disiplin, ya betul. Jadi tidak bisa sebebas merpati, namun ukurannya ada berdasarkan analisa tadi, ya analisa ini ya. Ini analisanya. Jadi kalau untuk pekerjaan ini, kerja fondasi batu belah. Nah, untuk itu ya dari penjelasannya kita bisa melihat kayak materi saya semalam ya, mungkin masih ada ya, masih ada materi saya semalam. Kalau ibu ikut ya semalam ya. Ini misalnya pendekatannya ini rumusnya ya. Ini koefisiennya, volumenya, timnya, jumlah 4 orang. Kalau kita kurangi misalnya 3 saja, berarti kan makin lama ini, makin lama yang tadinya 72 hari durasi dia selesaikan ini dengan 4 pekerja, kepala tukang 0,5 ya. Berarti 0,5 hari berikutnya, besoknya ini ya, berarti bisa dibagi 2 ini ya, dibagi 2. Berarti kalau kepala tukang saja ya dia kerja ya 36 hari saja ya. Kalau mau dibayar ya, tapi kan itu urusan internal. Tapi orang kan tidak ada orang ini, setengah badannya dibelah dulu, disimpan di rumah, setengahnya ikut mengawas ya. Tapi ketika kepala tukang yang kita mau bayar per harinya misalnya, upahnya itu tentu beda dengan 1 hari. Tukang besi misalnya dia 4 orang per hari ya, jadi 4 yang kita bayar gitu. Tapi kalau mandor ya tadi 0,5 ya berarti sama saja ya 72 hari atau 36 hari kita lakukan pembayaran sendiri. Jadi ini hitungannya ya. Ini akan bergantung dengan kalau ini tukang kayu misalnya ya dibagi 3 misalnya. Dibagi 3. Dibagi ya 3 misalnya. 9 hari saja lah dia kerja untuk 29 hari dibayar. Karena produktivitasnya misalnya ya hitung-hitungan dia 0,3. Demikian Bu penjelasannya. Pak Darul. Baik Pak, terima kasih Pak. Mohon izin satu lagi Pak, kalau diperbolehkan. Pak Darul dari mana Pak Darul? Ya, umum Pak, umum. Dari umum Pak. Ya, dari kota. Umum. Ya. Maaf ini kayaknya internet tempat saya agak kurang bagus, makanya suaranya agak kurang jelas ya, Pak ya. Silakan Pak Darul. Iya, kalau izin Pak, kalau misalnya seperti yang sudah diuraikan, dihitung orang per hari Pak ya, baik itu kepala tukang maupun personil lainnya. Kemudian di dalam pelaksanaannya mungkin tidak selalu hadir di lapangan. Dengan begitu apakah itu perhitungannya atau waktu mempengaruhi waktu penyelesaian Pak? Atau malah mempengaruhi juga dari sisi pembayaran? Misalnya dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan yang dijabarkan seperti tadi. Mungkin satu lagi itu aja, terima kasih. Baik Pak Darul. Jadi kalau dia tidak setiap hari hadir, maka akan mempengaruhi waktu pelaksanaannya. Berpotensi mengalami keterlambatan, apalagi untuk semua ya, baik itu pekerja, tukang, mandor ya, dan kepala tukang itu akan berpengaruh Pak terhadap
pelaksanaannya. Nah, kalau kontrak pemerintah dengan penyedia itu tidak berpengaruh. Sepanjang volume ya itu tercapai sesuai yang terpasang dan kualitas sesuai dengan pengujiannya, maka itu dibayar. Nah, kalau terjadi keterlambatan, maka itu akan berpengaruh penyerahan waktu penyerahan pekerjaan. Misalnya pekerjaan 3 bulan, dengan berkurangnya yang tidak disiplinnya pegawai, maka berpotensi keterlambatan penyerahan pekerjaan 100%. Jadi soal pembayaran untuk kontrak pemerintah itu tidak terpengaruh. Bagaimana dengan kontrak swasta ya? Kontrak swasta juga sepanjang itu pembayarannya kepada leadernya atau kepada pemilik anggota misalnya, ya umpamanya saya leader di sebuah pekerjaan itu, namun pembayarannya saya bayar satu-satu berdasarkan kontrak per orang, ya beda dengan saya dibayar ketika saya berkontrak kepada yang punya rumah, di mana yang punya rumah ya saya bisa membayar saya sama mereka yang tidak hadir gitu. Jadi itu terpisah. Kalau kontrak pemerintah dia tetap pada siapa penanggung jawab pekerjaan itu, siapa direksinya. Ya, soal dia tidak hadir atau tidak, yang pasti waktu untuk penyerahan ya harus berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan atau kontrak yang sudah ditetapkan. Tapi bisa pengawas atau PPK untuk melihat bahwa dengan tidak hadirnya, tidak disiplinnya pekerja, maka potensi untuk keterlambatan itu sangat terbuka. Ya. Jadi sangat terbuka. Jadi kalau bicara kontrak satuan, ya. Kalau kontrak lansam bagaimana? Beda cara pembayarannya. Untuk itu nanti kita masuk materi berikutnya, bagaimana cara membayar kontrak lansam, ya bagaimana cara menghitung pembayaran kontrak lansam dengan kontrak harga satuan sendiri. Itu beda cara pembayarannya ya. Sehingga ketika kita lakukan pemeriksaan atau pembayaran berbeda perlakuannya. Perlakuan dalam menghitungnya. Demikian Pak Darul. Kan moderator, siapa lagi mungkin yang silakan. Baik, mungkin Bapak Ibu yang lain masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Cukup ya. Baik, Pak, mungkin kita akhiri saja webinar pada malam hari ini. Ya. Terakhir mungkin Pak ada close statement. Baik. Jadi ukuran untuk mereview. Jadi teman-teman dari pemeriksa, baik itu dari auditor dari PPUPD atau dari PPK atau dari direksi pengawas ya, kita bisa lihat penjelasan dari kontraktor atau penyedia atau rekanan ketika ingin mencapai pelaksanaan pekerjaan itu, waktu pelaksanaan pekerjaan itu sesuai dengan waktunya, jadwal. Makanya PCM itu sangat menentukan arahnya pekerjaan tersebut. Termasuk di PCM itu juga sangat menentukan hal-hal yang
bersifat peristiwa kompensasi atau pemberian kesempatan, khususnya peristiwa kompensasi ya. Apabila tidak dibahas di PCM, maka tidak berlakulah peristiwa kompensasi. Misalnya curah hujan. Curah hujan itu bukan alasan untuk menjadikan keterlambatan. Apabila tidak dirumuskan di PCM, pre-constitutional meeting. Itu yang mendasar ya. Sehingga PCM itu sangat penting untuk menentukan waktu pelaksanaan pekerjaan, tepat waktu ya, tepat jumlah ya, tepat mutu itu sendiri. Demikian yang bisa saya sajikan, saya serahkan kepada moderator. Baik, hadirin sekalian, demikianlah rangkaian webinar pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber atas kesediaan waktunya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia bergabung di webinar pada malam hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Pada akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan pada webinar pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, izin keluar.